wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Bang Takir yang selalu memberikan kisah-kisah inspiratif dan juga inovatif. Tentunya masih bersama saya Sersan 2 Budi Ajusta Kurniawan yang selalu setia menyapa sahabat Bang Takir dimanapun Anda berada yang mungkin pada saat ini beraktivitas dan melaksanakan tugas. Dan sahabat setia Bang Takir dimanapun Anda berada masih dengan tema Babinsa Inspiratif. Pada pagi hari ini di studio kita sudah kedatangan seorang bintang tamu yang merupakan Babinsa Inspiratif. Langsung saja kita sapa, ada Serma Suyatno, beliau merupakan anggota Koramil 081214 Sukodadi. Selamat pagi Pak Yatno. Selamat pagi Mas Budi. Mohon izin. Bagaimana kabar hari ini Pak Yatno? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Yatno. Jadi nanti sebelum kita berbincang-bincang, Betul. nanti mungkin Pak Yatno bisa perkenalan dulu, tapi saya mau menyapa sahabat Bang Takir dulu nih Pak Oke, Yatno. oke. Oke, sahabat Bang Tahir dimanapun Anda berada, di era global dan modernisasi seperti sekarang, tentu kemajuan teknologi dan juga segala hal yang berkaitan dengan teknologi itu sangat penting. Salah satu faktor yang menunjang adalah sumber daya dari manusianya itu sendiri. Untuk bersaing dengan negara-negara maju seperti Singapura mungkin, kemudian Republik Rakyat Cina, tentu hal ini harus mendorong manusianya atau penduduk kita harus lebih banyak berinovasi dalam berbagai bidang. Nah, salah satu faktor yang menurut saya menunjang sekali untuk menjadi negara maju adalah bidang pendidikan. Nah, sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, nanti sebelum kita bertanya-tanya kepada Serma Suyatno, mungkin Pak Yatno bisa disapa dulu sahabat Bang Takir yang pada pagi hari ini sudah stay tune dan menyimak obrolan kita pada pagi hari ini. Siap. Mohon izin kami Serma Suyatno dari Koramil 14 Sukodadi, kebetulan kami dipercaya untuk terjun langsung di dunia pendidikan. Alhamdulillah yang mungkin di Kodim Lamongan kurang lebih baru 3 tahun. Kita meneruskan dari pengalaman kami terjun di pendidikan dari satuan lama kami, dan respon dari masyarakat, dari siswa dan guru sangat luar biasa sekali. Demikian Mas Luar Budi. biasa sekali. Jadi kalau boleh dibilang, ini Pak Yatno baru 3 tahun Betul, di Koramil 0812 14 Sukodadi. betul. Dan ini merupakan mungkin boleh dibilang program lanjutan istilahnya seperti itu. Nah, Siap. sebetulnya apa sih Pak Yatno yang memotivasi Pak Yatno sendiri untuk memajukan bidang pendidikan itu sendiri? Dan boleh dijelaskan mungkin programnya seperti apa sih Pak Yatno? Oh gitu. Yang mendasari saya Mas untuk terjun di dunia pendidikan, apalagi kita mengenal kondisi sekarang, Ya, khususnya di Lamongan, maraknya tawuran, ya, perkelahian, kemudian banyaknya siswa yang bolos, ya, toh betul sekali. ada yang mungkin kejadian siswa yang berani berantem dengan Ya, gurunya ataupun orang tua, dan lebih fatal lagi beberapa waktu yang lalu ada juga pelajar yang ketangkap kedapatan narkoba dan ya, asusila Mas. Itu yang sangat kita itu risih gitu loh. Kenapa ya, nggak terjun ke dunia pendidikan? Karena dunia pendidikan itu sangat penting biar betul sekali. karena mereka ini adalah generasi penerus kita nanti. Generasi penerus. Ya, mungkin sekarang belum, tapi kurun waktu 10 tahun, 20 tahun lagi yang menggantikan kita ya mereka-mereka ini. Ya, Kalau betul nggak sekali. kita siapkan dari sekarang ya sudah. Betul sekali karena memang Kata gitu. di era yang sekarang itu kalau boleh saya bilang dulu mungkin di Betul. zaman kita seorang guru itu bilang A saja kita sudah takut. Iya. Tapi dengan berbagai faktor sekarang entah itu karena memang era digital atau segala macam Betul. sedikit adab itu sedikit kalau boleh saya bilang berkurang nggak sih Pak? Betul. Luntur lah. Jadi banyak kejadian mungkin kasus seorang murid menantang Gurunya. gurunya, kemudian ya kalau mungkin bolos itu adalah masalah klasik, tapi Betul. setahu saya tidak seperti dulu. Betul. Saya bahkan juga sekarang pelajar itu banyak, bukan saya bilang pelajar, tapi oknum pelajar Betul. itu lebih bangga ketika dia pulang sekolah, kemudian melaksanakan tawuran itu rasanya mereka lebih bangga. Tapi memang masih banyak pelajar yang Ya, bagus dalam baik. dalam hal berprestasi dan segala macam. Nah, kemudian Pak Yatno, yang mendorong Pak Yatno sendiri tadi bilang bahwa kita lihat banyak mungkin sikap yang sedikit luntur.
Bagaimana menurut Pak Yanto pendidikan di Indonesia saat ini? Kalau saya pribadi menilai kalau kualitas pendidikan di Indonesia ini sangat jauh tertinggal, Mas. Sangat jauh Kenapa? tertinggal. Iya, dibandingkan Dalam dengan segi, negara-negara ya, ASEAN saja kita masih tertinggal. misalnya Mungkin Singapura lah ya. betul, meskipun dengan pemerintah sudah memberikan bantuan untuk memajukan apa namanya pendidikan, Mm-mm. tapi kalau kita tidak bersinergi dengan pihak yang terkait, mungkin dengan tenaga pendidik, dengan masyarakat, dengan aparat yang Ya, terkait, susah, susah, susah. betul. Karena Menurut Pak tantangannya Yatno berat. sendiri berpengaruh nggak sih Pak? Setiap kalau kalau saya lihat ketika mungkin di atas ganti pimpinan kemudian kurikulum yang selalu saya bilang silih berganti itu pengaruh nggak sih Pak? Pengaruh, Pengaruh ya. berpengaruh betul. Karena setahu saya dari mulai mungkin saya lulus sekolah sampai sekarang Iya, itu kurikulum itu sampai mungkin saya nggak hafal. Dulu betul. mungkin kalau nggak salah ada kurikulum merdeka atau segala macam. Kalau sekarang sudah kurikulum apa saya sudah tidak tahu. Sekarang kurikulum merdeka. Kalau zamannya kita mungkin masih kurikulum berapa itu Mas? Zaman inilah yang Sudah bahula sudah lah gitu. sudah memang banyak berganti Betul. silih berganti. Nah, Pak Yatno, Pak Yatno ini merupakan seorang babinsa, Iya, kemudian aktif di dalam memajukan pendidikan. iya. Hal-hal apa saja sih Pak Yatno yang sudah Pak Yatno lakukan di daerah binaan Pak Yatno untuk memajukan pendidikan? Yang selama ini kami lakukan Mas, mungkin yang memang kalau peningkatan signifikan tidak langsung signifikan. Yang pertama kami melaksanakan komunikasi sosial, Ya. terutama dengan tenaga pendidik. Kebetulan kita juga ada misi toh. Mm-mm. Misi kalau Babinsa itu ada di Wamil. Ya. Nah, kita sampaikan kepada guru, kita kasih pandangan. Nanti kan dari guru itu kan pasti akan terbuka, Pak, seperti ini. Kalau bisa seperti ini ya. Kebetulan yang banyak yang sering di sekolah-sekolah itu kita dimintai bantuan untuk ekstrakurikuler Ya. seperti pramuka, Ya. kemudian mungkin PBB dan alhamdulillah kemarin kebetulan kami kan dari Koramil Sobat Hadi pas ada event kebetulan saya alhamdulillah pegang Langsung 2 desa Mas. langsung terjun langsung Nah, ya. pegang 2 desa ya kita ada waktu senggang masuk kami latih. Ya alhamdulillah ya ada hasilnya lah dapat juara. Mereka kan mungkin ada kepuasan tersendiri Ya, mungkin satu kita juga kebanggaan tersendiri pastinya. terus yang lebih mengenal lagi yaitu bimbingan dan pengasuhan Mas seperti mungkin tingkatnya SMP dan SMA dengan ini kan bimbingan pengasuhan seperti narkoba, Ya. bahaya tawuran, Ya. asusila, kemudian nanti peran serta mereka untuk menghadapi ini loh tantanganmu. Beda Ya, dengan zaman betul kita sekali. dulu Mas. Ya. Nah, kalau kita tidak bisa fight, tidak bisa bersaing ya sudah habis. Ya. Nah, gitu. Ya, Makanya, karena sistem yang betul. berbeda dengan dulu. Kalau saya lihat aja kalau memang dulu kita sebelum masuk ke sekolah yang lebih tinggi, misalnya dari SMP, SMA, kita harus benar-benar fight di mungkin ujian. Betul. Kalau sekarang kan ujian itu sepertinya kalau menurut saya kayak formalitas. Formalitas. Kayak formalitas. Betul. Jadi memang kalau tidak ada penerapan ya seperti itu, bisa dibilang nanti siswa itu terlena. Iya, Gitu. betul. Nah, Pak Yatno, yang mendorong Pak Yatno sendiri, kenapa sih kok memilih bidang pendidikan, nggak bidang yang lain, misalnya di pertanian atau yang lain gitu? Apa memang panggilan hati atau mungkin salah satu faktornya mungkin istri saya loh Mas, termasuk orang pendidikan, orang atau guru atau segala macam sehingga saya terketuk hatinya. Bagaimana Pak itu? Sebetulnya ini pengalaman pribadi ya Mas ya. Ya. Dulu, ini cerita dulu, karena awal mula cita-cita saya bukan di TNI, Bukan terus di terang TNI. gitu. Oh iya, Nah, oke. karena waktu itu ketika saya lulus sekolah, habis itu SMA, itu teman-teman saya banyak yang mungkin kuliah. Ya. Alhamdulillah kebetulan saya juga pengen Mas kan Ya. gitu. Pengen mungkin itu tadi terjun di pendidikan kan apa? Pengen jadi guru saya. Pengen jadi Nah, guru. Awalnya dari tapi situ, Pak. apalah daya, orang tua tidak ada, Ya. mungkin yang Maha Kuasa menggariskan apa namanya? Kamu di sini. Nanti ketemu juga bisa ngajar. Tapi ada yang lebih penting lagi, Mas. Karena itu tadi, pendidikan itu fondasi Betul sekali. generasi muda. Untuk apa? Nanti 2045 kita menghadapi masa emas. Ya, Masa Indonesia emas. Mas. Kalau mereka tidak siap ya tadi saya bilang, ya sudahlah. Ya. Nanti yang melanjutkan perjuangan bangsa siapa? Siapa? Kalau golongannya kita kan sudah turun Ya, toh. betul Seperti sekali. itu, Mas. Jadi memang betul-betul karena kalau boleh saya bilang itu adalah panggilan jiwa. Betul, Meskipun betul. awalnya karena niat hati dulu pengen jadi seorang guru atau Tidak tenaga sampai ya. pendidik, tidak kesampaian dan sekarang mungkin baru ada kesempatan. Alhamdulillah. Jadi tidak ada kata terlambat yang seperti itu. Sekarang jadi anggota TNI
dan Iya, kebetulan ada kesempatan di wilayah untuk, ya boleh dibilang mengajarkan, betul. mendidik, dan sekarang saatnya waktunya. Nah, Pak Yatno, bagaimana Pak Yatno melihat dampaknya yang Pak Yatno berikan kepada anak-anak? Dampaknya yang jelas kelihatan sekali Mas perubahannya. Terlihat Mungkin sekali. dari mungkin kita masuk ke sekolah, Bapak Mhm. seperti ini. Misalkan anak-anak kalau apa namanya SD itu, ini anaknya dalam tanda kutip nakal, ini anaknya Ya, ini seperti ini. Alhamdulillah kita setelah mengasihkan bimbingan pengasuhan seperti itu pun kita apa namanya putarkan video. mhm, Oh karena kita ini kan dari militer, betul. kita putarkan ini seperti ini, nggak boleh kelahi dan sebagainya. Ya, Mereka itu lebih gampang menyerap. Mungkin kalau dengan gurunya, ya, wah tiap hari bertemu kan bosan. ya, Kalau dari betul mungkin sekali. dari Pak Tentara ini kan nuansanya lain dan Ya, alhamdulillah kalau kita mungkin menyampaikan mereka mengikuti mas. ya, mereka welcome gitu ya. Kemudian rasa ingin tahunya itu wah luar biasa. Jadi mungkin, karena mungkin tidak terbiasa kalau biasanya mereka sama gurunya dikasih Betul, materi, betul, ya mungkin sedikit terasa bosan ketika ada orang baru dengan mungkin betul, metode baru, betul. itu jadi lebih tertarik Iya, sehingga gampang diserap ilmunya. betul. Nah, ada nggak sih Pak, yang pro kontra terhadap program yang Pak Yanto sendiri lakukan? Sementara ini belum Masyarakat mas, welcome ya? belum. Malah mereka itu welcome sekali. Termasuk mungkin pengalaman kami. Desa-desa lain itu Pengen minta. Cuma kan kita ini kan suka dengan keterbatasan ya? rekan-rekan yang lain. Kita sampaikan mungkin di apa namanya Koramil, kita sampaikan ke Pak Dan Ramil. Ya, Mungkin kalau di desa yang lain meminta, kami mungkin siap membantu seperti itu kan. Kapan lagi kan gitu tuh ya, Mas? Biar mungkin Babinsa juga ikut andil. Jangan nanti dikiranya apa namanya ini bebannya gimana ya. gitu seperti itu jangan kalau ada butuhnya mungkin dengan siswa guru baru ini kan gitu. Kesempatan sekali Jadi itu mas mungkin bisa saya sampaikan ke sahabat Bang Takir bahwa betul di apabila mungkin rekan-rekan ataupun sahabat Bang Takir iya yang saat ini lagi menyimak obrolan kita, jika mungkin butuh bimbingan, bisa langsung ke Koramil Sukotati ataupun langsung waduh siap kami menghubungi dengan juga Sir Masuyatno. ini Nah, masih belajar mas Pak Yatno, ya kendala terbesar ketika Pak Yatno melaksanakan program untuk menunjang pendidikan ini. kendalanya itu ya tergantung kita mas kalau kami sendiri tuh yang jelas dua itu yang pertama itu komunikasi Ya, kan. Belum tentu setiap babinsa kita terjun ataupun ini berkomunikasi dengan mungkin pihak ya, sekolah, tenaga pendidik, kemudian menjelaskan karena kita kan ya itu tadi mau nggak mau harus mengamalkan 8 wajib TNI mas. betul Kan sekali. itu juga tugas berat kita. Yang kedua, yang kita hadapi ini beda-beda mas. Ya, Contoh, anak TK, anak ya, SD, SMP, SMA itu beda. Kalau levelnya anak SD dengan TK, kalau kita mungkin dibawakan slide, mereka tuh bosan. Bosan. ya, Caranya gimana? Kita saling menyanyi, ya. Kita ajak video dan main sebagainya. salah Kecuali satunya kalau mungkin anak SMA. SMA, SMP, mungkin dengan pendekatan ke arah dewasa lebih masuk. Mhm, Dan mhm. seperti kemarin yang banyak itu awal apa namanya masa mereka masuk MPLS itu mas, wih Ya. banyak sekali. Jadi ya kesempatan mungkin maraknya di Lamongan apa kita sampaikan. Alhamdulillah responnya luar biasa. Seperti Jadi itu. memang harus menguasai materi, Betul, kemudian menguasai metode apa yang akan diterapkan. betul. Oh, ini levelnya TK. Oh, ini levelnya Iya, SD. Oh, ini levelnya SMA, SMP. betul. Nah, dari programnya Pak Yatno, yang paling signifikan metode yang Pak Yatno berikan tuh metode yang seperti apa, Mas? Metodenya yang sering kami pakai itu ya ceramah mas. Yang Mhm. kedua yaitu tadi sambil kami putarkan mungkin slide, Ya, kemudian video, mhm. kemudian kami sambil menjelaskan seperti itu. Itu lebih mengena, Lebih kena lebih ya. mengena betul. Nanti kita praktekkan. Oh seperti ini. Apalagi kalau PBB kan langsung praktek mas. Ya, Kalau betul di sekali. kita kan drill kan Ya. seperti itu. Kalau kita di ruangan ya itu tadi ceramah, pendekatan, kemudian sambil diputarkan mungkin video dan Ya. sebagainya seperti itu. Nah, untuk saat ini kalau boleh saya bilang itu adalah program yang sudah bagus, sudah berjalan. Iya. Kira-kira mungkin nanti jika ada kesempatan kembali, kemudian ada waktu, ada nggak sih Pak Yatno program unggulan lain yang mungkin bisa Pak Yatno tawarkan ke rekan-rekan tenaga pendidik atau kemudian ke siswa didik itu sendiri? Ya, mungkin lebih ini lagi, lebih intens lagi karena saya lihat ini
ke mereka kurang inten Mas, Ya, inten seperti mungkin penanaman disiplin, kemudian mungkin penguasaan dengan betul. siswanya seperti itu. Kalau kita ini kan berdasarkan pengalaman lapangan Mas Budi Ya, toh, nggak harus gini kalau siswa seperti ini ya jangan diteruskan biar ya, tidak ya. ada kesan apa namanya bosan. Akhirnya kalau mereka bosan, apa yang kita sampaikan nggak akan masuk Mas, seperti itu. Kemudian jangan bosan-bosan, mungkin kalau kami bisa bantu langsung saja Bu. Kita Jadi sama seperti itu. Kalau tidak kami bisa ada bantu, sungkan mungkin gitu ya. yang pernah saya lakukan itu ada jam kosong Bu, Pak, kalau ada jam kosong silakan. Kalau cuma mungkin mengajar Ya, pelajaran, nanti kita sisipkan di situ. ya, Ada apa wawasan kebangsaan, betul. berbagi pengalaman dan Mm, seperti mm, mm. itu. Nanti kan mereka pasti lebih ini lagi untuk Ya, memotivasi belajarnya. betul. Karena memang Seperti setahu itu. saya itu Iya, ketika pelajar entah mungkin SMP, SMA, kalau kita bercerita, mungkin pertamanya kita bercerita tentang betul. kisah kita di TNI Heeh. itu mereka lebih betul very interest gitu. Iya, Jadi betul. sangat-sangat tertarik, sangat tertarik. Nah, yang bikin mungkin saya penasaran dan saya juga mungkin harus belajar ke Pak Yatmo. Waduh. Ya, karena mungkin Pak Yatmo lebih dulu jadi Babinsa ya. Aduh. Nah, cara berkomunikasi Pak Yatmo dengan mungkin guru, kemudian masyarakat setempat tentunya, dan yang paling utama adalah mungkin tokoh-tokoh yang ada di lingkungan Pak Yatno, di wilayah binaan Pak Yanto sendiri. Cara berkomunikasinya seperti apa Pak Yatno? Kalau berkomunikasi ya kita sebagai adab orang timur Mas, ya kita sampaikan dengan bahasa yang sopan, Ya, melalui pendekatan persuasif. 8 Oh wajib seperti TNI ini tentu pasti pentingnya dijunjung ya. apa namanya pendidikan, kita sampaikan. Kemudian mereka welcome sekali Mas, kita Ya, gugah, oh seperti ini. Nanti kalau memang kami bisa bantu, ya memang ada tugas kami juga, mhm, Bapak Ibu guru dan sebagainya. Termasuk perangkat Mas, karena selama ini mereka luar biasa iya. responnya. Apalagi kalau mungkin ada event apa, pasti mau nggak mau kita diundang gitu loh. Oh, Gitu. oke, Seperti itu, oke. Mas. Ya dengan tidak melupakan 8 wajib BRI, Mhm, itu mhm. pegangan kita. Jadi memang betul-betul diterapkan di dalam masyarakat itu Betul, sendiri. itu memang Dan nyata itu, Mas. alhamdulillah memang respon dari masyarakat, respon dari tokoh-tokoh di lingkungan itu betul-betul mendukung Pak Yatno ya. Betul sekali. Nah, kemudian Pak Yatno, sekarang kalau tadi cara berkomunikasi Pak Yatno, kemudian peran dari masyarakat dan tokoh-tokoh yang di lingkungan Pak Yatno dalam mendukung kegiatan ini seperti apa Pak Yatno? Yang perannya nyata ya, yang jelas mungkin kalau mungkin lembaga itu membutuhkan apa atau apa gitu, Mas. Mhm. Yang jelas yang saya ini Pak Kadesnya. Ya, Nah, itu yang pertama. Dan alhamdulillah Pak Kades juga welcome. Mungkin kegiatan jadi memang apa, betul-betul alhamdulillah didukung, sangat-sangat betul. sangat-sangat disupport Iya, Mas ya. sangat menyupport. Sangat-sangat disupport. Kemudian Pak Yatno, Iya. pernah nggak sih punya pengalaman unik atau mungkin pengalaman yang betul membuat Pak Yatno itu terenyuh, yang membuat Pak Yatno itu makin semangat ketika memberikan motivasi kepada peserta didik? Iya, Mas. Ada pengalaman Ada saya. pengalaman Iya, satu cerita ketika begitu? mungkin saya awal masuk di Kodim Lamongan ini kebetulan masuk di Koramil Sukadadi dan ketika masuk saya Mhm. diberitakan langsung mungkin dari Batu Ut mengisi MPLS. Ya, Nah, seperti itu saya masuk kemudian mengasih materi dan di situ itu ada respon dari mungkin mhm, salah satu siswa dia itu rasa ingin tahunya luar biasa Mas. mhm, Saya jelaskan seperti ini. Kemudian saya tanya, si anak ini perjuangannya luar biasa. ya, Mungkin yang pertama memang backgroundnya orang tidak mampu Mas. mhm, Kemudian ya dari dengan teman-temannya itu beda, berbeda, berbeda. Tapi anak ini memiliki semangatnya luar biasa. mhm, Orang rumahnya jauh, kemudian ya mohon maaf, mungkin dari segi pakaiannya dan sebagainya ya, itu beda dengan teman-temannya. Ada lagi yang mungkin mohon maaf nih Mas, kebetulan di eh, desa saya juga, ya, desa binaan. mhm, Ya, anaknya mohon maaf mungkin kalau orang Jawa bilang tuh ora genep, ngerti ora genep Mas. oke, Nah, tanda kutip ya, lah. ya, Tapi Mas, ya Allah, saya juga sampai terenyuh gitu ya, loh. Guru memang sudah disampaikan gurunya, Pak Babinsa, ini seperti ini. Oh, nggih, Bu. Jadi ketika saya menampilkan ya, gambar-gambar kan kita ini sampaikan yang menarik tuh Mas. Kalau tentara kan, seperti ini alat ya, perang, meriam, roket dan ya, sebagainya. Anak itu proaktif.
Pak itu gimana? Ya, Sekelas anak yang mungkin tidak tanda kutip tadi ya betul. masih apa namanya responnya Ya, luar responnya biasa. bagus. Jadi Apalagi yang sangat-sangat lain gitu loh. ya. Makanya itu yang apa namanya memotivasi saya mas. Kan gitu. Jadi memang terkadang ada hal yang Betul. luar biasa. Iya. Di saat semua ada kesulitan, kemudian pasti ada Ya. yang diberikan kelebihan. Mungkin Betul itu betul. tadi karena Nah, mungkin satunya adalah boleh dibilang karena mungkin faktor ekonomi mereka kurang mampu betul. ataupun secara individunya mereka tidak sesempurna yang lain, tapi ada kelebihannya yaitu ya mereka paling menonjol Iya di antara betul. siswa yang lain yang mungkin tidak berkebutuhan khusus dalam arti begitu Pak Yato. Betul. Nah, mungkin yang bisa Pak Yanto sampaikan kepada sahabat Bang Takir, kemudian kepada rekan-rekan yang lain, ataupun juga kepada masyarakat umum yang bisa Pak Yanto berikan atau sampaikan. Oke. Kami mengharapkan rekan-rekan semuanya, khususnya sahabat Bang Takir, kemudian perangkat yang terkait, kemudian masyarakat, mari bersinergi. Ayo bersama-sama mengawal generasi muda kita untuk menuju tahun 2045 untuk masa emas. Karena mereka ini nanti yang akan menggantikan kita. Betul sekali. Masa emas tergantung mereka. Kita ini masa 2045 sudah turun. Kalau kita tidak menyiapkan dengan sungguh-sungguh, sudah mereka akan terlindas kalah dengan kemajuan era digitalisasi. Betul. Kemudian segala ini apa namanya persaingan sangat keras, apalagi budaya barat, sudahlah kan gitu. Pokoknya intinya ayo turun sama-sama, jangan malas, khususnya untuk rekan-rekan Babinsa. Tanggap hingga akhir, Kodim Lamongan. Karena mungkin tanpa disadari Pak Yatna ya, sekarang ini mungkin kalau dulu penjajahan itu secara langsung. Betul. Ya, antara perang konvensional, kemudian perang secara gerilya dan segala macam. Nah, kalau sekarang ini penjajahan mungkin bisa dalam bidang dagang. Betul. Kemudian ilmu pendidikan itu yang paling penting seandainya saya boleh saya utarakan bahwa jika pendidikan itu sudah dijajah, karena kita tahu kadang-kadang ada yang kemarin ada kasus bahwa di kurikulum pendidikan, di buku pendidikan itu sendiri ada gambar yang tidak pantas. Boleh saya bilang itu, kalau boleh saya bilang itu termasuk pendidikan, termasuk penjajahan. Termasuk penjajahan. Kemudian di situs-situs itu dengan mudahnya anak-anak kita mungkin mengakses hal-hal yang tidak baik, hal-hal pornografi atau segala macam. Nah, untuk itu kalau tidak mulai dari sekarang diterapkan di ilmu pendidikan, kemudian di kepribadian mereka, mau kapan lagi? Betul, Mas. Apa nunggu sampai negara kita hancur gitu? Karena memang harus disadari bahwa kita semakin menua. Betul. Harus ada regenerasi. Kalau bukan anak cucu kita, siapa lagi yang ingin mengembangkan bangsa ini? Ya. Karena seperti yang Pak Karno bilang bahwa musuh yang paling berat itu adalah bangsa kita sendiri. Betul sekali. Nah, jadi memang harus betul-betul diputar bagaimana caranya gimana kita harus bisa fight, harus bisa maju daripada negara-negara yang lain. Harapan Pak Yanto sendiri terakhir sebelum nanti kita tutup Pak Yanto untuk pendidikan di Indonesia. Semoga pendidikan Indonesia ke depan lebih baik. Kemudian pemerintah lebih intens. Unsur yang terkait, mari sama-sama bersinergi. Ayo kita turun ke lapangan langsung. Bukan hanya di balik layar, tapi terjun di lapangan. Kita arahkan generasi muda untuk menyongsong 2045. Demikian, Mas. Wow, luar biasa sekali Pak Yanto atas inovasinya, atas pencerahannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Bang Takir, sahabat Bang Takir yang pada pagi hari ini nyimak betul-betul terinspirasi. Amin. Dan bisa bergerak menyokong apa yang jadi program unggulan di Kodim 0812 Lamongan Kota. Terima kasih sekali Pak Yanto. Siap, Mas Budi. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi. Amin. Amin, terima kasih. Dan demikian tadi sahabat Bang Takir obrolan kita mengenai Babinsa inspiratif yang peduli pendidikan. Mudah-mudahan apa yang tadi beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita dapat mensukseskan program-program yang dicanangkan oleh khususnya Kodim 0812 Lamongan dan umumnya oleh pemerintah negara Indonesia di dalam bidang pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Salam Bang Takir. Tanggap hingga akhir.